Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Apakah sehat? Alhamdulillah. Yang ini ada tugas untuk pembuatan aksi nyata. Yang mohon izin untuk melakukan aksi nyata dan beraplikasian nanti dan berkait dengan budaya positif kita akan laksanakan di kelas terkait masalah. Jadi yang mohon izin untuk kegiatan aksi nyata. Silakan. Kalau kegiatan pembukaan dilakukan bisa berjalan sebaik-baiknya. Silakan koordinasi apa yang diperlukan kegiatan tersebut, aksi tersebut Terima kasih. sudah lancar. Terima kasih Pak Umar atas supportnya yang selama ini sehingga kami bisa pada titik ini. Ini yang luar biasa bagi kami. Pak. Sama-sama, Pak Ir. Kita harus berenergi, Pak Ir, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di dalam kegiatan diseminasi kegiatan guru penggerak, kegiatan pendidikan guru penggerak, yang insya Allah ini adalah kegiatan-kegiatan pendidikan untuk guru-guru kita yang hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita kesehatan, sehingga alhamdulillah teman-teman kita yang sedang pendidikan guru penggerak ini diberikan kesehatan sehingga keterlaksanaan pendidikannya bisa dilaksanakan sampai nanti di akhir kegiatannya selama 6 bulan tersebut. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang marilah kita sama-sama memberikan selawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu ada beberapa kegiatan yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita. Yang pertama nanti Bapak Solihin yang akan memaparkan aksi nyatanya untuk pendidikan guru penggerak yang sudah dilaksanakan selama beberapa bulan ini. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Suhardi. Nanti juga akan memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari pada kegiatan guru penggerak. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, sebelum beliau berdua ini menyampaikan materi-materinya, nanti akan disampaikan dulu lebih awal oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah sebagai arahan dari kegiatan ini. Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk kesekian kali kita hadir mendampingi, mengikuti sekaligus menjadi motivasi bagi rekan-rekan kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang bermanfaat ya bagi kita, terutama bagi kedua calon guru penggerak kita. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
dengan kita sama-sama melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kelak di hari kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu guru yang tiang hormati, di sini untuk angkatan ke-10 ini ada 2 rekan kita yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, yaitu pertama Bapak Suhardi SEMM, yang kedua Bapak Salihin SEMM, yang saat ini sudah menyelesaikan kurang lebih sepertiga dari waktu pendidikan guru penggeraknya. Jadi 2/3 waktunya lagi, sekitar 6 bulan ke depan beliau berdua ini akan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan program pendidikan guru penggeraknya. Tentunya ini merupakan motivasi yang bisa menginspirasi kita Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga materi-materi yang diterima, tugas-tugas yang dikerjakan itu esensinya adalah sejalan dengan program-program kurikulum merdeka, sejalan dengan misi sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Sekaligus ini merupakan gerakan pendidikan di sekolah kita itu yang dimotori oleh terutama ya kita semua, lebih khusus kepada rekan-rekan yang sudah menjadi guru penggerak dan menjadi calon guru penggerak. Itu saja Bapak Ibu yang perlu yang sampaikan. Pesan tiang kepada rekan kita yang 2 orang ini, jadi tetaplah semangat ya. Jadi 6 bulan ke depan ini merupakan waktu yang tidak panjang, sampai bulan Oktober ya bisa tuntas. Jadi bukan waktu yang panjang, tapi kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada tugas, itu insya Allah nanti akan mendatangkan kebermaknaan bagi pendidikan dan kemajuan di sekolah kita tercinta ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan sambutan sekaligus arahan tentang kegiatan pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh kedua rekan-rekan kita ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk lanjut ke pematerinya, karena materi ini adalah bagian dari pendidikan guru penggerak begitu yang sudah didapatkan selama 1 bulan kegiatan pendidikan guru penggerak. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita simak berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh yang pertama. Yang pertama yaitu Bapak Solihin SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang Bapak Wakil Kurikulum yang mewakili kesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya yang begitu besar kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat ini bermuajahah menjalankan kegiatan kita. Selawat serta salam kita aturkan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak dapat mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, ada ucapan terima kasih tadi moderator menyampaikan kegiatan kami diseminasi untuk kegiatan program guru penggerak ini.
Ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Mungkin kalau diibaratkan mungkin kami melakukan pembahasan terkait dengan apa yang kami dapatkan dengan materi-materi yang selama ini kami dapatkan, dan mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu guru juga nanti di angkatan berikutnya bisa berkesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Baiklah Bapak Ibu guru, mungkin pagi ini kita masih pagi menjelang siang masih semangat, masih agak kurang, agak masih ngantuk atau apa. Kita coba selamat pagi dulu Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita mudah-mudahan semangat pagi yang Bapak Ibu. Semangat pagi. Ini ada beberapa tugas yang kami buat, konsep ini terkait masalah. Ada 2 materi yang kami sampaikan. Pertama itu terkait masalah keyakinan kelas, yang kedua adalah tentang segitiga restitusi yang terkait masalah budaya positif yang ada di sekolah kita yang akan kita kembangkan. Pertama adalah keyakinan kelas. Apa Boy? Keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kumpulan prinsip nilai yang disepakati oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman. Nah, jadi bagaimana menciptakan? Jadi anak itu siswa itu aman, nyaman. Jadi beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan itu sudah ditetapkan dalam tata tertib sekolah, siswa tidak boleh dan seterusnya, itu adalah merupakan itu betulnya sepihak. Itu yang ditetapkan oleh sekolah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan terhadap kelasnya. Masing-masing guru memiliki keyakinan, bisa juga keyakinan kelasnya berbeda-beda, dan jenjang kelasnya pun juga berbeda karena karakter berbeda-beda. Misalkan Pak Ustadz awal masuk di kelas 10A, anak-anak kita hari ini belajar agama tentang pernikahan misalkan, jadi ya atau jenazah atau apalah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini adalah merupakan diawali dengan kalimat-kalimat yang positif. Tidak mengatakan harus, jangan, tidak boleh. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari keyakinan kelas. Misalkan di dalam kelas siswa tidak, jadi tidak boleh. Jadi pada saat jam belajar siswa tidak makan, atau ketika mau keluar harus izin kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Itu bentuk kesepakatan. Jadi tidak ada mengatakan kalau beda. Kalau tata tertib 7.15 siswa sudah harus di sekolah, itu tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas adalah merupakan kesepakatan yang kita buat bersama, karena masing-masing individu memiliki keinginan, karakter yang berbeda-beda di dalam kelas itu sendiri. Pak Jun atau siswa A ingin apa keinginannya terkait masalah pembelajaran. Siswa B beda juga keinginan. Itulah yang akan terbuat, nanti akan dicatatkan, akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Menurut Kosen, yaitu suatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kenapa? Karena kalau peraturan kelas itu kita lebih menyentuh anak-anak. Kenapa?
interaksi antara guru dengan siswa langsung itu apa yang disepakati. Beda kalau peraturan keras. Peraturan itu adalah merupakan tata tertib yang disusun secara sepihak oleh sekolah. Misalkan kalau dulu kan setiap siswa membayar BPP paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan. Itu kan peraturan kelas. Atau siswa harus menggunakan pakaian ini pada itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan siswa dengan kalimat-kalimat positif. Nah itu yang terkait masalah keyakinan kelas. Dan ini yang sebelum nanti pada tahun ajaran baru ketika mulai kelas baru, sebelum kita mulai KBM, kita harapkan Bapak Ibu guru kita semua membuat keyakinan kelas agar menjadi panduan kita. Itu bisa dicetak, itu bisa dialog oleh wali kelas, bisa guru, atau bisa juga guru-guru yang bersangkutan terkait masalah itu ada arsip dokumen yang unjuk keyakinan kelas yang kalian langgar terkait masalah ini. Ke depan mudah-mudahan ini hal yang positif bisa kita lakukan terkait. Terus ini yang terkait keyakinan kelas yang kami coba buat di jadi sebelum kita ini untuk contoh keyakinan kelas yang kita buat. Tapi pertama kita harus sosialisasikan ke siswa apa itu keyakinan kelas, dan kedua kita harus mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas itu. Kita bagikan kertas, nanti undang-undang mereka itu apa yang mereka inginkan terhadap diri kita, terhadap kegiatan KBM di kelas, apa yang diinginkan. Jadi ini yang perlu disampaikan akan menjadi acuan kita untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi harus ada di selain dari ada tata tertib sekolah. Misalkan ketika Bapak Ibu guru mengajar siswa, ketika mau keluar izin kepada guru. Nah itu bentuk kalimat-kalimat positif, tidak mengatakan tidak boleh keluar ketika jam pelajaran dimulai. Itu bentuk kata tertib. Nah demikian yang terkait masalah keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah kami bahas masalah terkait masalah segitiga restitusi. Oke, selanjutnya kami terkait masalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah mendengar istilah restitusi? Ya? Prostitusi, ya. Jadi yang dikenal hanya ya guru biologi pakar. Ya. Guru biologi berkolaborasi dengan guru sosiologi. Jadi penelitiannya tentang ya kalau tadi kita segitiga restitusi. Jadi tiga segitiga. Ya. Oke. Jadi merupakan upaya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Itu proses membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka agar bisa kembali ke karakter yang lebih kuat. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, mari kita perbaiki agar kembali kepada karakter yang lebih baik. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Pertama yang dikenal istilah menstabilkan identitas, di mana adalah saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk merubah orang gagal karena berbuat salah, berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Artinya bagaimana anak-anak yang berbuat salah itu menjadi sadar dan akan menjadi lebih baik. Yang kedua namanya validasi tindakan yang salah.
merupakan guru memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat salah. Artinya apa yang melatar belakangi anak berbuat salah? Nah, misalkan misalkan ada contoh di sini yang saya buat, dia ini terlambat, siswanya terlambat. Nanti begitu dia terlambat, ini saya akan tanyakan kembali ke saya setelah saya panggil. Kamu tahu kenapa Pak Guru panggil? Nah, itu merupakan langkah-langkah awal yang dikenal telah menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan. Kita tanyakan kenapa kamu terlambat. Nah, terus kenapa kamu terlambat? Kita menemukan alasan mereka terlambat. Di sini Ariel ini, siswa saya binaan ini yang dia terlambat, alasannya dia begadang semalam. Kenapa dia begadang? Dia main HP. Nah, ini kesalahan yang dia menyadari kesalahannya. Sehingga untuk langkah selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Siswa datang sebelum kegiatan belajar dimulai. Ini keyakinan kelas yang dilanggar. Artinya dia menyadari bahwa ada keyakinan kelas yang saya langgar. Nah, ini dalam upaya memperbaiki kesalahan-kesalahan dari siswa. Selanjutnya terkait tindakan-tindakan tersebut, bagaimana agar anak itu kembali tidak terulang kembali terlambat untuk kegiatan-kegiatan KBM selanjutnya. Terus Pak, materi segitiga restitusi tadi, materi awal. Segitiga restitusi adalah pendekatan yang memberikan tanggung jawab, pengobatan, dan perbaikan dalam konteks pendidikan. Segitiga restitusi adalah alat yang efektif dalam menangani siswa bermasalah. Jadi melibatkan 3 langkah: mengatur tanggung jawab, meminta perawatan, dan memperbaiki kerusakan. Segitiga restitusi menurut Chelson Goseng adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi maksudnya ketika ini berperan pada bagaimana mereka saling menghargai. Ketika bagaimana menghargai, memperlakukan orang lain, dan mereka bagaimana orang lain memperlakukan dirinya atau mereka terhadap orang lain. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi tadi sudah saya sampaikan: menstabilkan identitas, jadi menanyakan kenapa dia dipanggil, kenapa dia diproses. Terus validasi tindakan yang salah, menanyakan kamu tahu enggak apa kesalahan yang kamu perbuat. Jadi mereka berusaha bagaimana mereka menyadarkan mereka terhadap kesalahan yang telah terbuat. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira apa yang kamu langgar dari kegiatan ini? Itulah bagian dari langkah-langkah segitiga restitusi yang coba kita akan terapkan di sekolah ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pada kegiatan-kegiatan selanjutnya di kelas nanti supaya anak tidak merasa bersalah, tidak merasa tertekan karena terkait dengan istilah merdeka belajar, istilah dengan anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Artinya anak dengan kemampuannya, kita guru hanya menuntun, tidak harus sesuai dengan keinginan guru. Jadi kalau dulu sesuatu itu dibentuk oleh keinginan guru. Kalau sekarang kemana anak tinggal kita tuntun. Anak di 32 orang di kelas
memiliki karakteristik yang berbeda, kemampuan yang berbeda, sehingga guru berperan adalah menuntun, mengarahkan mereka agar bagaimana menjadi pribadi yang kuat dan memiliki kemampuan, keunggulan sebagai pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan mudah-mudahan ke depan anak kita ini menjadi yang lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin melontarkan apa kira-kira keyakinan kelas yang menurut Bapak Ibu yang dibuat yang coba keyakinan kelas apa yang kira-kira yang cocok? Yang dengan kalimat positif. Ya, jadi kalimat positif itu ya. HP sebaiknya di silent ketika kegiatan belajar dimulai. Jadi tidak ada kata harus. Jadi tidak boleh. Itu tidak. Jadi kalimat positif itu. Jadi bagaimana? Jadi itu yang diinginkan dari apa istilahnya keyakinan kesepakatan. Beda dia kalau tata tertib itu sepihak. Siswa tidak boleh membawa HP, itu juga tata tertib, itu peraturan. Jadi kalau dia kesepakatan jelas, siswa boleh membawa HP, tapi tidak digunakan pada saat jam belajar. Itu kan kesepakatan. Jadi kalau dia peraturan, itu bisa bentuknya sepihak, ya, yang harus diikuti oleh siswa. Tapi kalau keyakinan, kesepakatan antara guru dengan siswa yang dibuat oleh siswa itu yang ditampung. Satu siswa memiliki satu keinginan tentang yang disepakati di kelas. Masing-masing kelas bisa juga berbeda terkait masalah. Misalkan ketika Bapak Ibu mengajar nanti 5 jam pelajaran. Ketika misalkan siswa boleh membawa air minum di kelas dan boleh minum pada saat kegiatan, tergantung kegiatan. Jadi kesepakatan antara Bapak Ibu guru karena 5 jam. Terus ketika pelajaran olahraga, siswa menggunakan baju olahraga. Nah, demikian terkait masalah keyakinan kelas. Yang kedua terkait masalah restitusi, bagaimana langkah-langkah tadi Bapak Ibu guru? Ada 3 langkah. Ya. Memvalidasi tindakan. Jadi menanyakan apa. Yang kedua menyadarkan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi itu terkait masalah segitiga restitusi. Intinya bagaimana menstabilkan anak yang berbuat salah, kita tidak langsung judgement dia salah, tapi kita harus menyadarkan bahwa kamu tahu kenapa saya panggil? Ya tadi saya lompat tembok. Tapi dia menyadari kesalahannya. Terus yang kedua, kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Saya mau pulang izin tidak dikasih lewat satpam, sementara adik saya atau ibu saya menunggu dan sebagai alasannya, sehingga saya terpaksa lewat tembok. Itu kan alasan. Ya, jadi menanyakan alasannya. Kita tidak langsung judgement mereka masalah. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas apa atau yang kamu langgar. Saya pulang sebelum waktunya pulang. Itu termasuk tata tertib keyakinan kelas yang dilanggar. Itu termasuk bagian dari kegiatan-kegiatan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan Pak Muhammad terkait masalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Terima kasih. Baik, saya berdiri ya. Saya berdiri maupun duduk sama saja ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru calon penggerak, sekolah penggerak, ada satu pertanyaan terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Jadi setelah saya mendengar tadi penjelasan dari teman-teman kita di depan bahwa
memang kontras sekali perbedaan antara kata kerja operasional keyakinan kelas dengan tata tertib. Kalau kata tertib itu ada kata kalimat-kalimat larangan, kemudian ada sanksi-sanksi dan sebagainya. Nah, sementara cenderung anak itu keyakinan atau kesepakatan kelas ini yang kadang-kadang menurut kita melanggar. Satu contoh, waktu datang ke kelas, ya mereka maunya jam 8, sementara menyalahi tata tertib sekolah. Nah, bagaimana memadukan atau mungkin membuat ada mungkin rambu-rambu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini yang tidak melanggar aturan yang lebih tinggi dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawar yang luar biasa. Jadi sebelum kita jawab ada pantun ya, Pak Berat. Di pantun saya ingat yang pernah dihafalkan oleh Pak Mawar, jadi saya lupa. Jadi jalan-jalan ke Suralaga, jangan lupa membeli jambu. Kalau ada janda muda, siapa tahu mungkin yang kedua. Ya, nggak apa-apa. Jadi keyakinan kelas merupakan aturan kecil, kesepakatan kecil yang di kelas yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan secara universal di sekolah. Kayak tadi misalkan sekolah melarang membawa HP, jadi tidak boleh kita buat keyakinan kelas siswa boleh membawa HP atau siswa keinginan. Jadi jangan sampai melanggar tata tertib. Jadi misalkan kayak tadi 7.15 gerbang ditutup, berarti siswa sebelum 7.15 sudah ada di kelas. Nanti ketika kita membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas, siswa saya ingin kita mulai belajar, kita boleh datang jam 7. Itu kan melanggar dari tata tertib yang sudah secara universal dilakukan. Jadi keyakinan kelas itu yang bagaimana interaksi antara guru dengan siswa di kelas itu dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi itu ada beberapa poin, tidak mesti harus terwakili 32 sejumlah siswa, bisa juga beberapa poin, tapi itu merupakan kesepakatan. Demikian ya Pak. Ada yang lain terkait masalah itu? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sedikit tentang keyakinan kelas maupun segitiga restitusi. Jadi kalau saya dengar tadi konsep-konsep tentang keyakinan kelas maupun segitiga restitusi ini sangat bagus ya. Dan seandainya jika ini terlaksana, maka sebuah sekolah itu akan aman ya. Akan aman, tidak ada masalah. Karena lingkungan sekolah kita ini adalah lingkungan pendidikan yang tidak seperti dengan kantor polisi yang jika ada sebuah kesalahan akan diberikan hukuman atau sanksi. Nah, tapi kalau di lingkungan pendidikan tidak seperti itu. Jadi tatkala seorang siswa melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan seorang pendidik itu adalah mengubah sebuah kesalahan itu menjadi hal yang positif. Itu yang mungkin jadi catatan kita ya. Jadi lingkungan sekolah kita ini bukan sama dengan kantor polisi ya, yang harus sedikit-sedikit memberikan sanksi atau bahkan mengeluarkannya. Nah, terkait dengan keyakinan kelas ya, masih ada nggak istilah sanksi di dalam keyakinan kelas ini? Karena tadi kalau saya lihat keyakinan kelas ini merupakan kalimat-kalimat positif. Walaupun dia merupakan kalimat positif, pasti ada dari anak kita ini yang kemungkinan akan melanggar dari keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Nah, bagaimana tindakan kita bagi seorang guru yang membuat kesepakatan kelas tersebut bersama siswa? Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan segitiga restitusi. Siapa saja sih pelaku atau yang akan melaksanakan dari segitiga restitusi ini? Kalau saya lihat di sekolah kita ini rata-rata pembinaannya itu hanya di satu arah saja, yaitu melalui jalur BPBK ya. Nah, mungkin ini yang perlu diperjelas
siapa saja pelaku yang akan melaksanakan konsep segitiga restitusi ini, supaya kita semua mungkin yang ada di SMA Negeri 1 Pelibaya ini paham tentang segitiga restitusi. Mungkin hanya ini yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh, luar biasa. Ini memang kalau backgroundnya kesiswaan, jadi dia hafal betul tentang bagaimana siswa, konsep siswa, bagaimana penanganannya, bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi siswa. Ini hal yang positif, yang luar biasa. Terkait masalah keyakinan kelas tadi Pak, jadi masalah keyakinan kelas, apakah ada sanksi tadi ya? Jadi sanksi itu kita tidak boleh memberikan tidaklah memberikan punishment, reward maupun punishment. Punishment itu baik berupa istilahnya berbentuk fisik ya. Jadi kalau punishmentnya misalkan kita panggil, misalkan tadi di video tadi Pak Boy, tadi ada video saya sampaikan, ada siswa kita sedang mengajar dia terlambat. Nah, kesepakatan kita di kelas mungkin dia sudah diproses di ruang BP. Jadi ada kesepakatan juga. Jadi langkah-langkah yang kita tempuh tadi terkait masalah restitusi langsung. Pertama kita memvalidasi dia. Jadi panggil. Kamu tahu nggak kenapa Pak Guru panggil? Oh iya, tadi saya terlambat Pak Guru. Jadi memvalidasi. Terus selanjutnya setelah keyakinan kelasnya, setelah itu nanti setelah dia menyadari bahwa kenapa dia kita panggil, terus kita tanyakan, ya, apa kesalahanmu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa? Jadi karena kita juga perlu menggali alasan siswa tadi seperti yang disampaikan Pak Alef, kayak polisi langsung menjudgment, oh ini salah. Perlu kita juga tahu kronologi dia salah. Nah tadi ada yang video satuan bagaimana siswa menyenggol temannya, begitu keluar main menyenggol temannya. Ada yang saya buat video restitusi, mungkin ada Pak Boy di situ. Ada Pak. Begitu dia jatuh, siswa tersebut yang satu nangis, terus melapor ke guru Wapel pada saat itu. Terus nanti dipanggil, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kita tanyakan alasan. Tadi saya buru-buru keluar. Kenapa? Saya kebelet mau ke kamar mandi. Jadi saya tidak sengaja menyenggol. Jadi kita memberikan dia juga pemahaman bahwa apa yang kamu lakukan itu bukan merupakan hal yang salah. Semua kita manusiawi lah. Semua melakukan tindakan yang salah. Tapi ketika melakukan tindakan yang mencederai atau merugikan orang lain, kita harus bertanggung jawab dengan cara meminta maaf. Jadi itulah pembinaan yang dilakukan terhadap siswa. Selanjutnya nanti kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi. Menghargai sesama, saling menghargai itu di kelas. Nah itu yang mereka menyadari. Kenapa kita panggil, apa kesalahannya, dan apa yang dilanggar kesepakatan. Nah itu bagian dari kegiatan restitusi. Siapa yang akan melakukan? Pertama, ketika kejadiannya adalah di jam Bapak Ibu sedang mengajar, maka Bapak Ibu lah yang proses dulu. Ketika Bapak Ibu tidak bisa, maka gandenglah wali kelas. Ketika Bapak Ibu tidak bisa menggandeng wali kelas, tidak bisa terserah, maka baru kita ke BP. Ketika BP sudah tidak bisa, baru kita komunikasi dengan sekolah melalui wakaf kesiswaan. Ketika kesiswaan sudah tidak bisa, baru diskusinya dengan kepala sekolah mengambil tindakan apakah keluar atau dipertahankan. Itu sebenarnya alur-alur, jadi tidak mesti anak tidak mengerjakan tugas, lapornya. Baiklah Bapak Ibu, tadi ada 2 pertanyaan dari guru, dari Pak Mawar dan Pak Saleh masalah tentang kesiswaan terkait keyakinan kelas dan institusi. Alhamdulillah saya rasa Pak Mawar juga pemahaman Bapak Ibu terkait masalah ini luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri pertemuan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Demikian
Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.